Nah, ini sekarang kita masuk ke part 2 nih, Kak. Wih, ini panjang banget Nah, video kita ini, Kak. part 2 ya. Nah, part Iya nih, 2 ini banyak nih. bagaimana perjalanan seorang Muhammad Sadam Ali. Dia ini mendapatkan beasiswa PMDSU sehingga bisa kuliah S2, S3 di IPB lagi, balik lagi nih, secara gratis Oke. insya Allah. Dan baru saja beliau ini habis selesai seminar S2-nya, Masya Allah. Barakallah, Kak. Bisa diceritakan, Kak? Jadi Alhamdulillah. habis lulus itu, apakah langsung tuh S2 atau kerja dulu? Nah, dapat info PMDSU itu dari mana? Hmm. Perjalanannya itu sampai bisa mendapatkan PMDSU itu kayak gimana perjuangannya? Coba bisa diceritain, Kak. Oke. Perjalanannya saya dapat info PMDSU itu saat saya menghadiri seminar di S1 dulu ya, seminar teman di S1. Jadi ada salah satu dosennya yang menceritakan ini ada beasiswa PMDSU nih. Ya udah Itu saya sebelum lulus saya atau pun sesudah lulus, Kak? belum lulus. Oh, Sebelum lulus S1. Sebelum lulus S1 itu pada saat itu pembukaan batch 3 kayak angkatan ketiga PMDSU. Dan saat itu saya belum lulus gitu ya. Udah, saya pun berkeinginan gitu. Oke. Saya ingin buka-buka ada infonya ya. Udah saya buka-buka infonya pada saat itu. Keren nih kataku beasiswa gitu ya. Ya udah saya ini aja baca-baca aja gitu ya. Akhirnya lulus S1, ya udah saya pengen kuliah lagi nanti dengan beasiswa ini gitu ya. Dan itu dulu bukanya per 2 tahun ya. Per 2 tahun harusnya tahun itu kan 2017 ya. Harusnya buka lagi 2019. Tapi ternyata qadarullahnya 2018 itu buka gitu ya. Beasiswa itu. Udah akhirnya saya pada saat itu sebelumnya setelah lulus saya kerja di Palembang 2 bulan gitu ya di supervisor landscape gitu ya di salah satu perumahan. Lalu karena ada dapat info tersebut, ya udah saya balik lagi ke Bogor gitu ya, meninggalkan pekerjaan itu, balik ke Bogor, kerja juga pernah jadi guru SD gitu ya selama 3 sampai 4 bulan menunggu beasiswa tersebut gitu ya. Ya udah, akhirnya mendaftarlah beasiswa tersebut. Sebenarnya orang tua kalau awalnya nggak ini ya, kuliah terus katanya gitu kan ya. Kapan kerjanya gitu kan bilang gitu kan. Kuliah terus kapan kerjanya gitu ya. Udah saya jelaskan lah gini gitu kan ya. Dapat beasiswa ini, dapat ini, akhirnya ya udah nggak apa, akhirnya kuliah lagi, akhirnya daftar beasiswa tersebut. itu Ya, bulan apa itu, Kak, pendaftarannya? itu pendaftarannya biasanya bulan Mei Juni nggak salah ya. Mei Juni itu dibuka nih. Bulan-bulan sekarang tuh harusnya buka ya, tapi karena mungkin pandemi ini jadi nggak tahu dah. Ya udah akhirnya Oh, jadi daftar lah ya. sebelum bulan Mei itu, Anda itu masih kerja itu tuh tadi jadi supervisor landscape itu. Ya, ya benar. Jadi Pas, dari bulan kan saya lulusnya itu bulan Agustus 2017. hmm, Lalu kerja sambil nunggu wisuda Desember, saya wisudanya gitu lama gitu ya. Desember hmm. wisudanya karena dapat jatuhnya Desember. Selama nunggu di Desember itu saya kerja di departemen gitu ya, bantuin dosen saya. Oh, Setelah itu Januari Februari saya kerja ke Palembang. Maret April Mei saya kerja jadi guru SD di Bogor di Siomas pada saat itu. Nah setelah itu daftar beasiswa tersebut gitu. Jadi ada kira-kira 1 tahun lah ya, 1 tahunan lebih saya nggak apa ya, ada jaraknya gitu, ada jarak 1 tahun seperti itu. nah, pas tahu ada pembukaan, kan pembukaannya bulan Mei ya? Pembukaannya Iya bulan Mei. kira-kira Mei Juni. Nah, itu tadi Januari Februari itu kenapa memutuskan untuk berhenti kerja, Kak? Karena kan belum dibuka ya pendaftaran PMDSU-nya ya? Atau gimana tuh? Ada cerita saya di balik itu ya. Uh, Terus saya nggak tahan gitu ya, nggak tahan kerja di landscape dan itu di outdoor gitu ya. Dan juga saya ngerasa apa ya, tidak menemukan lingkungan seperti di Alhuria gitu ya. Ya udah saya putuskan walaupun saat itu apa namanya
gajinya lumayan besar gitu, tapi saya bilang ke orang tua saya nggak nyaman gitu kerja di sini gitu ya, bahkan apa ya, banyak melewatkan waktu sholat dan lain sebagainya gitu ya, kan nggak inget waktu lah kira-kira gitu ya kerjanya. Ya udah akhirnya saya berhenti gitu ya, bilang ke orang tua ya udah saya mau balik lagi aja lah ke Bogor, kata kerja di Bogor aja gitu ya. Emang udah ada kerjaannya? Ya udah ada, kataku udah ada gitu ya. Memang bener, saya itu udah ngelamar kerja lagi kan, jadi guru SD tersebut kan. Ya udah akhirnya balik lagi lah saya ke Bogor gitu ya. Ya akhirnya jadi guru SD itu luar biasa ya, deket, bener-bener itu sekolah Islam gitu ya, jadi bener-bener kayak kembali lagi gitu ya, kembali lagi kayak di suasana Al-Hur gitu. Jadi memang bener-bener lebih nyaman lah daripada yang pertama gitu ya, tempat kerja yang pertama seperti itu. Akhirnya ya udah nunggu pengumuman beasiswa tersebut, daftar, dan akhirnya lulus. Nah, Gitu. ini garis yang perlu digarisbawahi nih. Ini penting juga ya. Jadi untuk kalian yang udah lulus dan pengen cari kerja itu yang bisa mendekatkan kita dengan Allah juga gitu ya. Ya Bukan betul. semata-mata karena gaji ya kayak. Betul. Tapi yang membuat kita nyaman. Yang membuat kita nyaman itu yang pastinya mendekatkan dengan Allah juga. Nah, pertama kalau kita nyaman ya itu. Kalau kita nyaman kan ya walaupun seberapa pun gajinya gitu ya, artinya kita nyaman di sana kan, itu enak ya ngebawa kerjanya gitu. Nah ini kenapa harus bergantinya ngajarnya di Bogor, Kak? Kenapa nggak di Palembang lagi aja gitu? Apakah emang sengaja kerja di Bogor hanya demi menunggu PMDSU atau gimana tuh, Kak? Ya, emang sengaja agar lebih dekat ya. Maksudnya tuh kalau misalnya ada apa, jadi nggak harus bolak-balik jauh gitu ya. Kalau udah di Bogor kan lebih cepat lah mobilisasinya gitu ya. Misalnya harus butuh ini, butuh itu, ketemu dosen ini untuk dapat rekomendasi gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Akhirnya diputuskan lah ke Bogor lagi aja gitu. Dan juga ya lebih banyak teman di Bogor sih gitu ya. Ini juga nggak tahu kan kerja apa gitu kan ya. Di Palembang juga kan. Karena itu juga kemarin kan ngelamar itu kan pas pekerjaan pertama itu juga ngelamarnya di Bogor, tapi diutusnya gitu ya ke Palembang gitu ya. Ini juga kebetulan pas kerjanya ya. di Bogor juga. Iya, kebetulan pas gitu. Nah, ini keren ya. Berarti ente itu mempersiapkan PMDSU dari mulai itu ya, jauh-jauh hari ya, jauh-jauh bulan ya berarti ya. Nah, itu. Nah, jadi kenapa ente bisa seyakin itu, Kak, bakal keterima di PMDSU? Sampai bela-belain, wah ini benar-benar ini nih, insya Allah keterima nih gitu. Nah, itu kayak gimana tuh, Kak? Ya sebenarnya yakin itu ya pasrah gitu ya, pasrah gimana keputusannya nanti gitu ya. Ya walaupun nanti gini, pada saat saya melepas pekerjaan yang kedua gitu ya, saya belum keterima tuh PMDSU gitu ya, tapi saya udah lepas kan. Saya nggak mau nanti pada saat saya keterima baru ngomong gitu ya, kalau saya keterima PMDSU, ya udah saya lepas dulu ya. Udah saya itu pasrah gitu. Saya nggak punya pekerjaan selama sebulan mungkin atau 2 bulan gitu ya. Ya udah ikut apa namanya? Fahmi lah kira-kira ya, di salah satu tempat Baitul Hufaz lah kira, tempat apa namanya, tahfiz anak-anak, tinggal di sana lah sama Fahmi sama teman-teman marbot angkatan 50 pada saat itu. Ya udah. Yakinnya kenapa? Ya satu ya, saya mendaftar di IPB lagi gitu ya. Oh, saya udah tahu nih apa namanya, kira-kira atmosfernya gimana gitu ya. Terus saya juga lebih kenal medan juangnya ya. Lebih kenal medan juangnya gimana gitu ya. Saya mengesampingkan universitas lain, UI, ITB gitu ya. Apalah nggak masuk itu. Saya masuk nggak apalah di IPB juga, salah satu universitas terbaik gitu ya di Indonesia gitu ya. Sama mereka. Akhirnya saya daftar nih, pas lihat daftar dosennya gitu ya, loh ada dosen ARL nih kata gue kan ya. Ada Prof Hadi Susul Arifin. Penelitiannya juga tentang pekarangan, juga S1-nya kan tentang tanaman pekarangan gitu kan ya. Dan pas dilihat apa namanya judul topik yang dia tawarkan, yang beliau tawarkan adalah tentang pekarangan. Ya udahlah, saya kesempatan bagus nih katakan ya. Ya udah saya lamarlah ke Prof Hadi.
karena memang udah kenal gitu ya. Di S1 juga udah kenal. Nah, itu juga tuh saya membuat yakin gitu ya. Walaupun nggak yakin amat gitu ya. Emang iya gitu ya. Walaupun saya kan S1-nya bukan beliau yang jadi pembimbing ya. Oh, tapi ya bukan Prof Hadi yang jadi pembimbing. Akhirnya saya ya daftar aja lah pokoknya. Saya perkenalkan diri, saya mahasiswa ARL gitu ya. Dulu pernah diajar oleh Prof Hadi segala macam gitu ya. Ya udah beliau tanya-tanya kan. Tanya gimana lulusnya waktu atau enggak gitu ya. Insya Allah aku tepat waktu 4 tahun gitu kan ya. Gimana IPK-nya? Alhamdulillah memenuhi gitu kan ya. Ya udah. Akhirnya TOEFL-nya gimana gitu ya. Padahal nggak ada tuh syarat TOEFL kan di PMDSU itu kan. Ya udah akhirnya tes dulu gitu kan ya. Tes TOEFL di Bogor, ya udah tes TOEFL. Akhirnya ya cuma berapa lah gitu ya. Saya juga baru pertama kali itu tes TOEFL, jadi nggak tahu gimana caranya. Itu TOEFL prediction atau TOEFL apa? Yang prediction. Yang prediction aja lah yang penting ada gitu ya. Ini kataku Prof, apa namanya, hasilnya 470 berapa lah kira-kira pada saat itu ya. Oh ya udah, akhirnya ya tunggu aja lah gitu ya. Ada 12 orang nih yang daftar ke saya katanya kan ya. Saya cuma harus memilih 1 orang katanya. Banyak yang IPK-nya 4 gitu ya. Dan saya kan IPK-nya kan 3,71 ya pas itu ya. Di S1. Ya udahlah kataku Prof. Enggak apalah, yang penting saya berdoa aja lah, yakin aja. Udah usaha lah gitu ya. Ya udah. Nunggu pengumuman. Akhirnya ya ternyata Prof Hadi memilih saya gitu ya. Mungkin karena satu ya nggak tahu ya, mungkin beliau juga kan nanya kepada dosen yang S1 dulu gitu ya, pembimbing S1 dulu gimana, Sadam gimana dan sebagainya. Ya ceritanya sih gitu sih pada saat lulus itu. Ini menarik ya. Berarti dari satu dosen promotor itu masing-masing emang cuma punya kesempatan ngambil 1 anak doang berarti ya? Ya, di 2018 ya, di angkatan 4 kayak gitu, harus 1 orang. Kalau angkatan sebelumnya dia bisa milih 2, milih 3 gitu. Jadi satu dosen punya 2 sampai 3 mahasiswa. Dan 2018 pas angkatan saya itu cuma 1. 2019 juga gitu, ada 1. Cuma 1. Tapi ada yang 2 sih, beberapa dosen yang punya kesempatan dikasih 2 mahasiswa juga ada. Kayak gitu. Nah, jadi dari 12 anak yang terpilih itu ente, Kak. Nah, menurut ente nih, kenapa sih itu dosen promotor Prof Hadi ini milih ente dari 12 anak itu? Itu kira-kira menurut ente aja itu karena apa yang ada di dalam diri ente itu hal apa gitu. Barangkali yang nonton ini dia bisa tuh mencapai itu juga. Kira-kira menurut ente, Kak? Kira-kira ya. 1 ya karena beliau tahu ya saya dari IPB gitu ya. Jadi bagaimana sih mahasiswa ARL-nya gitu ya. Jadi tahu. Jadi lebih yakin lah dalam bertanya kepada dosen-dosen yang lain gitu ya. Di ARL gimana, Sadam itu gimana, segala macam. Terus saya juga meyakinkan diri gitu ya. Dari IPK yang saya capai gitu ya. Dari prestasi yang saya capai gitu ya. Walaupun tidak bisa jadi lulusan terbaik Faperta, tapi jadi yang kedua juga nggak apa-apa gitu ya pada saat itu kan. Dan akhirnya ya ya itu. Terus juga penelitian juga saya kan tentang tanaman yang di pekarangan gitu. Jadi akhirnya Prof Hadi memutuskan ya mungkin Sadam sudah punya modal gitu untuk memulai pekarangan ini, mengenai kalau misalnya jadi mahasiswa PMDSU gitu, karena memang sudah tahu arah penelitiannya dan lain sebagainya. Jadi benar itu sih. Dan ketiga mungkin karena kenal itu tadi, karena udah kenal gitu ya. Jadi lebih gampang nyari tahu gitu ya. Benar. Salah satu modal awalnya gitu. Jadi mahasiswa biasanya dosen-dosen sih akan menawarkan gitu ya kepada, ada sih beberapa teman saya tuh yang benar-benar ditawarkan oleh dosennya gitu. Dia pembimbing S1-nya dulu dan ditawarkan, ayo ikut ini gitu ya. Walaupun dia nggak ngomong ya kalau lulus atau enggak, tapi kan penawaran tersebut kan sebenarnya sudah menjadi kode gitu ya. Kamu bakal jadi kuliah lagi nih, bakal jadi mahasiswa lagi nih saya gitu. Nah, jadi itu dulu ditawar atau enggak? Saya itu nggak ditawarin lah. Saya nawarin sendiri. Karena memang S1-nya bukan bukan beliau pembimbingnya gitu. Nah, gitu.
Ini lagi nih Kak. Tadi Anda bilang ada sempat obrolan ya atau wawancara dengan Prof Hadinya ya, nanya tentang lulusnya tepat waktu atau enggak, tentang berapa IPK-nya dan TOEFL dan lain-lain. Nah itu wawancara secara langsung atau gimana tuh Kak? Dan itu sebelum pendaftaran atau sesudah ente udah daftar? Oke. Sebenarnya kalau dari syarat diktinya sendiri itu tidak ada sih wawancara kayak gitu ya. Itu hanya inisiatif dosennya masing-masing untuk kenal apa namanya calon mahasiswa calonnya gitu, calon mahasiswanya seperti itu. Ada beberapa dosen yang menyerahkan ya udah semuanya di dikti aja gitu. Kalau dikti kan cara dikti kan cuman ini ya, seleksi berkas aja gitu kan ya. Dengan syarat-syarat itu kalau nggak salah kalau zaman saya dulu IPK minimalnya 3,25 gitu ya untuk perguruan tinggi yang akreditasi A, jurusannya akreditasi A gitu ya. Jadi 3,25 tuh. Terus pada saat mendaftar umurnya tidak lebih dari 24 tahun gitu ya. Ada surat bebas narkoba, surat sehat, terus transkrip nilai, ada rekomendasi pembimbing segala macam. Itu tidak ada TOEFL ya pada saat itu. Ya udah, daftar. Kalau sama Prof Hadi sendiri sih beliau nanya lewat WA doang sih, lewat WA gimana IPK-nya, gimana ininya, ya udah saya jawab, saya kirim hasil tes TOEFL prediction-nya, ya udah tunggu aja gitu kan. Daftar PMDSU-nya itu Prof Hadi itu nge-WA-nya. Setelah saya memasukkan berkas-berkas PMDSU gitu ya, berkas-berkas PMDSU itu tersebut ke secara online gitu ya di webnya. Ya udah akhirnya kan tahu kan siapa aja pendaftarnya kan. Ya udah saat itulah Prof Hadi tanya-tanya tuh kepada calon-calon mahasiswanya itu. Oh jadi Prof Hadi itu nge-WA semua calonnya itu yang 12 anaknya itu. Kemungkinan sih. Kemungkinan. Ya. Berarti itu tergantung dari dosennya masing-masing aja kayak gitu ya. Ya, benar ada yang benar-benar dosennya coba kamu buat proposalnya gitu, saya mau lihat gitu ya. Kepada calon-calon mahasiswanya itu. Jadi dinilai dari proposalnya, terus ada juga yang datang langsung wawancara, ada yang diteleponnya segala macam, ingin melihat background mahasiswa masing-masing yang mendaftar. Kayak gitu. Berarti dosen promotor itu punya hak juga untuk memutuskan siapa yang membimbingnya ya, dan dia lapor ke dikti kayak gitu. Ini saya nerima yang mahasiswanya itu bisa kayak gitu juga ya. Memang yang menentukan mahasiswanya itu ya promotornya gitu. Dikti hanya memberikan dikti itu hanya menyeleksi secara berkas gitu ya. Yang lulus secara berkas diberikan ke promotor, dan promotor yang memilih siapa nih yang akan menjadi calon mahasiswa saya kayak gitu. Nah, ya semuanya tergantung promotor sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini penasaran juga nih Kak. Yang menentukan dosen-dosen yang mana aja yang menjadi promotor itu diktinya kah? Atau para dosen itu mengajukan sendiri atau kayak gimana tuh Kak? Tahu? Oke. Jadi promotor itu sebenarnya daftar juga sama kayak kita. Jadi promotor itu daftar ke dikti yang dengan persyaratan-persyaratan, dia udah doktor, dia udah punya roadmap penelitian yang jelas, terus juga dia kalau misalnya publikasi itu ada H-indeksnya itu minimal 4 gitu ya. Nah, itu dinilai gitu ya, dan dilihat juga bagaimana kegiatan penelitiannya gitu ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri kayak gitu ya. Pengajaran gimana gitu ya. Dan di situ daftar. Jadi dosen juga daftar. Jadi ada beberapa yang nggak lolos gitu ya. Jadi dosen-dosen IPB ditawarkan gitu ya dari dikti untuk menjadi promotor dengan membawa tema-tema yang beliau risetnya apa, tema-tema risetnya, akhirnya daftar, dan juga ada seleksinya juga. Oh ternyata ada yang lolos jadi promotor, ada yang nggak lolos jadi promotor gitu. Nah ini dosen mahasiswanya. Dosen promotor ini nih Kak, dia itu punya jadi setiap tahun itu dia punya kesempatan ngambil satu anak kayak gitu secara rutin setiap tahun atau kayak gimana tuh? Atau ada jatahnya nih? Oh dosen promotor ini cuma boleh ngambil beberapa anak gitu jumlahnya untuk jadi bimbingannya. Itu kayak gimana tuh Kak? Oke. Angkatan 1, 2, 3 saat awal jadi promotor itu boleh ngambil 2-3 anak mahasiswa gitu ya, bimbingannya.
untuk jadi bimbingannya. Tapi pada saat angkatan saya satu promotor itu hanya satu saja yang boleh. Dan promotor sebelumnya gitu yang pernah menjadi promotor di angkatan 1, 2 misalnya, dia harus meluluskan dulu tuh mahasiswanya yang dulu gitu ya. Baru boleh jadi promotor lagi, baru boleh nambah mahasiswa lagi gitu. Dan itu mekanismenya nggak tahu ya apakah harus daftar lagi atau enggak. Kayaknya sih enggak sih, langsung karena memang udah terbukti dia bisa meluluskan mahasiswanya dengan baik gitu ya. Tepat waktu. Akhirnya dia jadi promotor lagi, dikasih lagi jatah untuk jadi promotor dan bisa memilih mahasiswa lagi gitu sih. Oh gitu, berarti sejak dia jadi dosen promotor sampai ngambil anak bimbingannya, nunggu anak bimbingannya lulus dulu kayak gitu ya, baru dia bisa jadi dosen promotor bisa lagi. Ngambil yang lain. Oh gitu. Dan itu juga pilihan sih. Mau jadi promotor lagi atau enggaknya itu juga pilihan kan. Tapi bisa jadi promotor kayak gitu. Berarti ente ini batch 4 ya, PMDSU ya? Batch 4. Dan juga Prof Hadi juga baru pertama kali juga jadi promotor. Jadi Prof Hadi baru pertama kali ini. Baru pertama. Jadi saya ini mahasiswa pertamanya gitu ya. Masya Allah. Saya menjadi benchmark gitu ya. Titik awal berhasil atau enggaknya Pak Hadi jadi promotor, dan saya juga berhasil atau enggaknya jadi mahasiswa PMDSU yang pertama kali di ARL gitu ya. Karena ya di ARL cuman Pak Hadi sendiri yang jadi promotor, gitu. Yang lainnya enggak ada. Prof Hadi doang. Iya. Masya Allah. Cuman saya satu-satunya nih, nggak tahu nanti ada atau enggak. Masya Allah. Oke nih Kak. Nah, suka dukanya jadi penerima beasiswa PMDSU itu apa tuh Kak? Suka dukanya Kak? Boleh diceritain. Sukanya dulu ya. Sukanya nikmatnya luar biasa gitu ya. Satu, kita seperti apa ya? Digaji gitu ya, belajar tapi dikasih gaji gitu. Karena apa? Saat kita sudah menjadi mahasiswa PMDSU, tentunya tanggung jawabnya besar ya, terutama tanggung jawabnya besar. Kita harus menyelesaikan kuliah S2, S3 selama 4 tahun gitu ya. Itu yang dibiayai oleh Dikti gitu ya. Kalau nggak bisa selesai tepat waktu ya kita harus bayar sendiri gitu, sisanya seperti itu. Itu. Dan apa saja yang didapat? Pertama adalah uang saku dan juga uang penelitian. Itulah uang saku. Di lain UKT itu udah dibayarin semua ya biaya kuliah. UKT udah dibayarin semua. Pokoknya tinggal kuliah doang lah. Tinggal kuliah, dikasih duit, dikasih uang penelitian. Dikasih uang penelitian, dikasih uang saku dulu. Kasih uang saku per bulan itu saat S2 nominalnya 3.750.000 per bulan. Itu udah cukup lah gitu untuk tinggal di Bogor sendiri lagi kan ya. Itu udah cukup banget tuh, 3.750.000 rupiah per bulan. Saat naik ke jenjang S3, artinya udah mulai kuliah S3, jadi dapat satu tahun awal dapat per bulannya 3.750.000 dan naik jadi 4 juta saat udah masuk S3. Masya Allah, udah kayak kerja itu. Makanya sekalian kita bisa nabung sebenarnya ya, kalau orangnya tahan nabung. Gitu. Akhirnya ya penelitiannya itu 1 tahun dapat 60 juta. Masya Allah. Per tahunnya dapat 60 juta untuk penelitian. Tapi itu baru diberikan di tahun ini ya, tahun kedua, 3 dan 4 gitu. Karena saya udah tahun kedua, nanti kemarin sudah memberikan sudah dapat uang tersebut untuk penelitian seperti itu. Masya Allah. Gitu sih. Nah itu kalau dukanya apa Kak? Jadi penerima beasiswa PMDSU. Sebenarnya dukanya kita buat sendiri. Iya. Ya namanya juga mahasiswa ya. Belajar perlu perjuangan. Walaupun kita bukan PMDSU juga ya, pasti belajar juga sih mahasiswa. Ya belajar juga kayak gitu ya. Cuman kita bedanya dibayarin aja, dikasih duit gitu. Kayak ada beban gitu ya kayak. Ya, ada beban. Kalau kita ngasih yang terbaik kayak gimana gitu-gitu ya. Ya gimana gitu. Iya, makanya kita kan udah punya beban nih. Bukan dikatakan beban lah, kita punya
sponsor nih harus kita yang harus kita apa namanya tanggung jawabin nih, sponsor kita nih yang udah ngasih duit nih kan. Nah, oleh karena itu sponsor mintanya apa itu kita kan harus ngasih apa namanya pembuktian nih kan. Ya udah. Pertama adalah apa ya, publikasi internasional itu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi, karena kan salah satu tujuan dari PMDSU ini adalah bagaimana meningkatkan publikasi-publikasi internet gitu ya. Terus bagaimana meningkatkan apa namanya mahasiswa yang mendapatkan gelar S3 terutama gelar doktor. Jadi bukan menjadi duka sebenarnya, dan lebih kepada tanggung jawab sih ya, tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu ya, karena ya kamu sudah mengambil jalan ini harus ditanggung resikonya seperti apa gitu. Akhirnya ya betul gitu, akhirnya ya harus terima lah, kira-kira harus terima karena kamu sudah diberikan apa namanya kesempatan, maka dilaksanakan tersebut kayak gitu. Nah ini ngomong-ngomong PMDSU, dari batch pertama, batch kedua ada yang udah lulus belum Pak? Ada yang udah ini belum? Udah kan ya pasti ya? Udah. Batch pertama di IPB udah lulus semua kayaknya ya. Batch 2 juga. Mungkin ada tinggal beberapa orang saja gitu. Kalau batch 3 belum ya. Batch 3 mungkin masih di tahap pertengahan lah ya. Pertengahan S3-nya gitu. Dan itu tergantung sih. Memang tergantung mahasiswa, tergantung dosennya. Walaupun PMDSU juga, kalau dosen dan mahasiswanya nggak bisa kerjasama dengan baik, ya juga nggak bisa cepat lulus gitu ya. Bagaimana mahasiswa semangat untuk penelitian, untuk olah data, untuk melakukan segala macam riset lah. Gitu. Terus juga dosen juga mendukung gitu ya. Artinya dalam pembimbingan, dalam apa namanya, memberikan semangat gitu ya, juga mendukung gitu ya. Akhirnya ya bisa cepat gitu. Nah, itulah yang saya rasakan gitu ya bersama Prof Hadi gitu ya. Beliau juga semangat, saya juga harus semangat gitu ya. Ya akhirnya sebenarnya pengennya lebih apa ya, lebih cepat lagi gitu lulusnya ya. Masya Allah. Ya mungkin sayanya agak santai nih kemarin-kemarin kan, saya juga terlalu santai nih katakan ya, sehingga sebelum lebaran ini harusnya udah lulus gitu ya, tapi ternyata baru seminar. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting sebelum bulan Agustus itu kan 2 tahun ya, kan apa sih batas normal S2 itu 2 tahun ya, batas normal benar-benar kuliah S2 tuh 2 tahun, jadi masih punya waktu sebulan 2 bulan lah untuk lulus tepat waktu gitu, kira-kira gitu sih. Nah, kalau menurut ente nih Kak, apa yang harus dilakuin orang-orang yang nonton ini nih, kalau dia pengen juga jadi penerima beasiswa PMDSU, apa aja hal-hal yang harus dia lakukan, apa aja hal-hal yang harus dia persiapkan Kak? Dari sekarang nih, mumpung dia nonton. Pertama, kemungkinan ini dibuka setiap tahun ya, jadi teman-teman dari manapun jurusannya gitu ya, asalkan promotornya itu ada gitu ya, sesuai dengan minatnya gitu ya, minat promotornya atau topik promotor kan, topik penelitian oleh promotor kan, insya Allah ada kesempatan. Pertama yang harus siapkan bagi mahasiswa S1 adalah jaga IPK kalian di atas 3,25. Itu pertama. Harus di atas 3,25 ya. Kalau di bawah 3,25 nggak bakal keterima, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua adalah segera gitu ya. Jangan nunda-nunda lagi gitu, karena nggak tahu kesempatannya kapan gitu ya. Mungkin pendaftarannya akan di awal, di akhir gitu, kita nggak tahu. Oleh karena itu kalau setelah lulus gitu ya, IPK baik, lulus gitu ya, itu sudah menjadi modal awal untuk daftar beasiswa PMDSU. Sedangkan untuk TOEFL dan lain sebagainya itu kan bisa dikejar ya. Untuk apa, surat kesehatan segala macam gitu kan bisa 2-3 hari bisa selesai gitu. Ya, kan kalau IPK gitu kan nggak bisa diulang. Iya. Gimana caranya coba? Nah itu yang harus disiapkan itu sebenarnya. Dan sudah punya target nih, mau kira-kira mau kuliahnya di mana, apakah mau di kampus yang sama ataupun di luar gitu ya, itu tergantung sebelumnya gitu kan ya.
Kan ada tuh kan kampus ini, yang ada itu di misalnya fakultas apa aja, di departemen apa aja yang ada promotornya gitu. Jadi kita bisa lihat-lihat di sana sih. Saya juga dulu gitu, lihat-lihat di sana. Dulu kan nggak ada RL ya, jadi saya lebih dulu masuk ke kehutanan aja gitu. Itu yang lebih nyambung ya, masih ada tumbuhan-tumbuhannya gitu. Bukan masuk perikanan, ternakan saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, akhirnya saya memilih lah untuk itu. Gitu sih. Nih Kak, oh iya, aneh penasaran juga nih. Tadi kata ente kan yang menurut ente itu bisa diterima oleh Prof Hadi itu karena sama-sama ARL, lebih bisa mencari tahu tentang ente kan dosennya kan ya. Nah, kira-kira ada nggak sih peluang untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia tuh malah nyilang. Kayak tadi ente pengen daftarnya ke kehutanan. Nah itu ada nggak sih peluang untuk diterima kayak gitu? Dan apakah pengalaman dari batch-batch sebelumnya atau yang sudah-sudah itu ada nggak mahasiswa yang nyilang kayak gitu dan bener dia diterima kayak gitu, yang nggak linear sejurusan gitu? Ada nggak tuh Kak? Ada. Oh ada. Dari batch saya sendiri pertama dia adalah klimatologi kalau salah ya. GFM klimatologi tapi masuk ke kehutanan. Iya, klimatologi ke kehutanan. Tapi masih ada, dia kan tentang GIS segala macam itu kan bisa diterapkan ya di kehutanan gitu ya. Ada berarti ya? Ada. Kalau kamu kenal Aryo 50, GFM fisika ya. Iya GFM, ya GFM. Oh, gitu. dia ke Pokoknya kehutanan. Kehutanan. Ada ya. Terus ada yang dari ilmu gizi ke pangan, itu masih nyambung lah ya. Tapi memang ada sih yang apa namanya yang benar-benar nggak linear lah dari S1 ke S2-nya gitu. Ada. Nah, itu kan kalau kasusnya itu masih satu kampus tadi ya, dari jurusan GFM IPB ke jurusan kehutanan IPB. Nah, ada nggak yang ngilang kampus juga dia? Ada juga. Ya, jadi Dikti mensyaratkan bahwa tidak boleh gitu ya 100% promotor menerima, misalnya ada 30 promotor nih di kampus IPB, nggak boleh 30 orang promotor itu milih mahasiswa IPB semua, nggak boleh. Oh, itu jadi harus boleh memilih dari luar juga. Iya. Jadi juga harus memilih dari luar. Itu ya. Tapi memang benar-benar kalau misalnya tidak memenuhi kualifikasi dari luar, yang di luar tersebut, ya pasti harus pilih yang di IPB kan. Tapi pastilah ada lah yang dari luar juga yang memenuhi kualifikasi dari dosennya kan, dari promotornya. Jadi secara dikti harus ngambil dari luar gitu. Jadi promotor tidak boleh 100% dari IPB. Jadi kira-kira ada 25% lah atau 40% dari luar gitu ya. Misalnya dari kampus sendiri kayak gitu. Per batch-nya tuh berarti 25% dari kampus luar. Per batch-nya. Ada ya. Oke Kak, nah yang ente pelajarin sekarang kan jadi S2 S3 di ARL ya. Nah itu yang ente pelajarin di S2 S3 ARL itu apa aja sebenarnya, dan bedanya dengan S1-nya tuh dulu apa tuh Kak? Oke. Di S2 tentunya lebih mendalam ya. Saya di ARL nggak ada S3-nya ya. Jadi S3-nya ke PSL. Ya, ke multidisiplin. Jadi ada program studi multidisiplin namanya pengelolaan sumber daya alam lingkungan. Jadi Prof Hadi juga di sana jadi dosen, terus juga jadi ketua program studinya, tapi untuk S2. Jadi beliau kan, saya S2-nya di ARL, sehingga S3-nya di PSL, di departemen lain gitu ya. Pelajarannya tentunya agak berbeda gitu ya, tapi nggak berbeda-beda banget lah. Tapi kalau di PSL kan lebih luas. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan itu lebih luas lagi yang dipelajari. Tentunya berbeda gitu ya pelajarannya. Di S2, di S1 khususnya aja untuk ujian gitu ya. Kalau nggak usah bahas kuliahnya. Kalau kuliahnya mungkin sama-sama aja ya, dosen memberikan pengajaran dan penekanan gitu ya. Mungkin tingkat materinya aja yang berbeda ya, tingkat kesulitannya aja mungkin yang berbeda yang diberikan, baik di S1, S2, di S3. Nah, kalau ujiannya, kalau di S1 kan close book gitu ya, udah di kelas gitu, kita mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, kalau di S2 kebanyakan itu take home ujiannya. Jadi menjawab ujian dengan membuat paper, membuat artikel segala macam gitu ya.
esai itu ya panjang-panjang tulisannya, bacaannya, jawabannya gitu ya. Itu bener-bener gitulah. Kebanyakan kayak gitu sih kalau ujian di S2, sama di S3 juga kayak gitu. Presentasi segala macam, itu lebih kepada kita belajar sendiri gitu ya. Explore sendiri lebih banyak di S2 di S3. Dan bedanya di S2 itu harus di S2 S3 harus publikasi. Syarat lulus di IPB ataupun ya syarat lulus di IPB, di S2 itu harus publikasi jurnal. Jadi kita harus mengupload salah satu artikel kita di jurnal baik nasional internasional. Kalau di S2 itu nasional aja, kalau di S3 harus dua-duanya, nasional dan internasional. Itu menjadi syarat. Biasanya yang jadi bikin lama lulus itu adalah itu, menunggu berapa ini Kak? Berapa jumlahnya yang harus di-upload gitu ke nasional atau internasional? Satu aja sih. Oh, satu. Satu nasional, ya satu nasional, satu internasional. Itu syarat dari IPB-nya kalau mau lulus. Kayak gitu. Oke. Oh, berarti jadi untuk jurusan-jurusan di IPB yang tidak ada S3-nya ya, itu dia masuk ke departemen PSL itu tadi berarti ya? Ya, bisa multidisiplin. Jadi dari mana aja datangnya program mahasiswa itu, dari mana aja datangnya jurusannya gitu, dulunya di S2-nya itu bisa masuk situ. Gitu. Bahkan teman saya itu ada dari yang kehutanan, ada yang dari ekonomi, ada yang dari lingkungan, ada yang kimia gitu ya. Semuanya masuk semua di situ. Ya udah, kita belajar lagi hal-hal yang baru gitu bersama. Oke. Tak terasa waktunya sudah berjalan lama sekali, lumayan. Semoga bincang-bincang kali ini dapat memberikan inspirasi ya dan bisa berfaedah seperti judulnya. Ini jadi aneh namain bincang-bincang berfaedah, Kak. Gitu. Semoga pengalaman yang Kak Sadam ceritakan bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dari Kak Sadam ada closing statement? Boleh? Silakan. Baik. Closing statement-nya adalah jadilah manusia yang yang bermanfaat gitu ya buat orang lain, bukan untuk kebahagiaan dirinya sendiri gitu ya. Karena kalau untuk kebahagiaan diri sendiri ya kita bisa raih kapan saja, tapi usahakan bahwa kita itu membuat bahagia orang lain gitu. Itu yang jadi tujuan kita kan. Tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk sendiri gitu bahagia, tapi bisa mengajak bahagia orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu sih. Jadi jangan pantang menyerah gitu ya, kejar cita-cita gitu ya, walaupun gimana kondisinya. Insya Allah kalau kita sudah niat, yakin, sudah usaha, tinggal bertawakal kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan gitu ya. Seperti itulah. Dan juga jangan lupa untuk selalu dekat dengan Allah gitu ya. Walau bagaimanapun kondisinya, apalagi dekat dengan masjid itu ya, itu sangat perlu. Mungkin inilah salah satu keberkahan gitu ya, yang mungkin Allah turunkan gitu ya kepada orang-orang yang dekat dengan masjid gitu ya. Allah berikan kemudahan-kemudahan gitu ya dalam baik menggapai cita-cita ataupun dalam pekerjaan. Itulah yang saya syukuri gitu ya, bisa dekat dengan masjid. Allah pilihkan jalan ini gitu ya, sehingga bisa meneruskan S2 dan S3. Sama seperti teman saya Ihsan gitu ya. Ada, jadi di Angkatan 50 itu ada 2 orang yang PMDSU yang berhasil saya pengaruhi untuk ikut meneruskan pendidikan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Sadam atas wejangan-wejangannya. Untuk teman-teman yang nonton ini dan pengen tanya-tanya ke Kak Sadam tentang jurusan ARL di IPB dari S1 sampai S3-nya, tentang lembaga kealhuran khususnya di LPQ dan di Marbot gitu ya. Karena ini Kak Sadam ini SR Marbot juga nih ya. SR itu pembina asramanya. Boleh langsung nanya-nanya aja ke Kak Sadam ya. Boleh kan Kak Sadam ya? Ya, boleh. Silakan DM aja Instagramnya di @muhammadsadamali, nanti saya cantumkan di deskripsi sama di layar. Oke Kak, boleh kan ya? Boleh. Ya, seperti biasa kalau Kak Sadam nggak balas DM kalian, boleh tulis di komen di bawah ini ya. Nanti saya sampai Kak Sadam supaya balas. Oke, terima kasih. Saya Fahri dan kakak kelas saya Kak Sadam. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.
Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!